Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 12 studi kelayakan bisnis yang beranggotakan Eki Diasinta, Sofia Martini, Devi Aprilianti, Yuda Adli Pratama ingin menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, bab 23, penilaian aspek yuridis. Penilaian dan analisis aspek yuridis ini sangat perlu dilakukan terutama bagi calon kreditor yang akan memberikan bantuan pinjaman. Juga bagi calon investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam proyek yang sangat bersangkutan. Untuk menganalisis dan menilai proyek dari segi yuridis, perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, diantaranya: yang pertama, siapa pelaksana proyek? Pelaksana proyek adalah individu atau organisasi yang terlihat dalam pelaksanaan proyek, atau tepatnya adalah sponsor proyek. 1. Kewarganegaraan. 2. Informasi bank. Ketiga, keterlibatan dalam gugatan atau tuntutan. Yang keempat, hubungan keluarga. Yang kelima, debitur pihak ketiga atau bukan. Yang kedua, proyek yang akan dilaksanakan. Proyek apa yang akan dilaksanakan? Hal yang perlu dianalisis dari segi yuridis ialah: 1. Apakah bidang usaha yang direncanakan sudah sesuai dengan anggaran dasar bisnis? Yang kedua, fasilitas apa yang akan diperoleh dan apakah aplikasinya sudah diajukan, sedangkan dalam proses atau telah diperoleh? Yang ketiga, apakah proses produksi dan hasil limbahnya mengganggu lingkungan atau ekologi? Yang keempat, berapa upah buruh minimal? Sudah sesuaikah dengan ketentuan yang ada? Yang kelima, apakah kendaraan dibeli dengan tunai atau sewa beli? Jika sewa beli, bagaimana kondisi pembayarannya? Yang ketiga, di mana proyek akan dilaksanakan? Lokasi proyek harus sesuai dengan perencanaan kota atau peruntukan wilayah sehingga memudahkan perolehan izin, yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB. Selanjutnya, waktu pelaksanaan proyek. Perizinan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Izin usaha yang dikaitkan dengan bidang usaha yang bersangkutan. 2. Izin usaha perdagangan serta IMB, HO, izin lokasi. Selanjutnya izin khusus. Yang kelima, bagaimana cara pelaksanaan proyek? Cara pelaksanaan proyek yang akan diteliti dalam hal ini adalah berkaitan dengan cara memperoleh tambahan modal yang menyangkut penentuan hak dan kewajiban di antara penanaman modal dalam proyek atau perusahaan yang bersangkutan. Tambahan modal dan perorangan individu, pembatasan terhadap wewenang dan hak pengurus serta tanggung jawab pengurus. Tanggung jawab para pengurus tiap-tiap bentuk bisnis pun berbeda-beda. Tambahan modal yang didapat dari lembaga keuangan, pencegahan, penanggulangan. Selanjutnya bab 24. Penilaian manfaat proyek bagi ekonomi nasional. Dalam penyusunan studi kelayakan proyek guna menilai kelayakan suatu proyek, selain mengadakan analisis dan penilaian terhadap aspek-aspek teknikal, pasar dan komersial, keuangan, manajemen dan yuridis, perlu pula mengadakan analisis kemanfaatan yang dapat atau akan ditimbulkan oleh proyek yang bersangkutan terhadap perekonomian secara nasional dan kemanfaatan sosial. Kemanfaat ekonomi ditinjau dari rencana pembangunan nasional. Yang pertama, memberikan kesempatan kerja atau tambahan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, menggunakan modal lokal, bahan baku lokal, dan tenaga kerja lokal. Yang ketiga, membantu pertumbuhan industri lain. Yang keempat, menambah pendapatan nasional berupa pajak. Nilai tambah.
Secara kuantitatif, dapat dihitung nilai tambah yang akan dihasilkan suatu proyek baru atau yang dihasilkan sebelum dan sesudah proyek jika proyek merupakan proyek perluasan. Nilai tambah investasi per tenaga kerja. Untuk memberi penilaian bahwa suatu proyek memberikan kemanfaatan ekonomi nasional, perlu pula diukur sampai beberapa jauh investasi yang ditanamkan akan dapat meningkatkan kesempatan kerja. Perlu juga dinilai proyek merupakan padat modal atau padat kerja. Profitabilitas ekonomi nasional. Kriteria investasi yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan proyek adalah metode Internal Rate of Return atau IRR yang telah dibahas dalam penilaian aspek keuangan. Pengaruh sosial yang ditimbulkan oleh proyek. 1. Membuka lapangan kerja baru. 2. Pengalihan teknologi dan pengetahuan teknologi yang dipakai oleh proyek yang bersangkutan. 3. Peningkatan mutu kehidupan dari hasil produksi. 4. Pengaruh pada masyarakat sekitar proyek. Shadow prices. Accounting prices yang dapat dianggap sebagai suatu penyesuaian yang dibuat oleh si penilai proyek terhadap harga-harga pasar beberapa faktor produksi atau hasil produksi tertentu. Penggunaan profitabilitas komersial sebagai dasar untuk memperkirakan profitabilitas ekonomi nasional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.